Dan di tengah jalan si Iksan dihabisi dan juga dipotong titiknya dan dimasukkan titiknya ke dalam kantong kresek dan menggunakan cutter. Lumayan ngilu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku di channel Syafikru. Kali ini aku bakalan membahas tentang kasus seorang calon dukun yang diminta kalau dia mau menyalin ilmu dari ayahnya itu harus menyetorkan 7 titik anak-anak. Dan bahkan korbannya tersebut ada yang sudah dibikin jadi rendang. Hakim pun menangis membacakan kronologi kasusnya tersebut. Bagaimana cerita lengkapnya kita simak sama-sama di channel Syafikru. Jadi tersangkanya ini bernama Muhammad Delpi. Nah, Delpi ini merupakan anak dari Basri Tanjung yang merupakan seorang dukun terkenal di kampungnya dan mempunyai kesaktian yang lumayan terkenal pada waktu itu, mulai dari kebal dan juga mengobati orang serta penerawangan yang sangat kuat. Dan Basri Tanjung ini ingin menurunkan ke anaknya dan dia memberikan syarat yaitu 7 titik lelaki yang tidak ampoten diberikan kepada bapaknya sebelum bapaknya meninggal. Nah, Delpi ini merupakan anak bungsu dan mempunyai 2 orang kakak yang sudah bekerja di kota lainnya, yaitu meneruskan usaha ibunya yaitu berjualan sate. Nah, jadi ibunya Delpi ini berjualan sate dan kakak-kakaknya ini mengikuti jalan ibunya yaitu berjualan sate di daerah lain. Nah, si Delvi ini adalah seorang anak yang tidak tamat SMP dan putus sekolah saat SMP dan hanya lulusan SD saja. Dan kala itu sangat susah mencari pekerjaan. Dan dia juga ditawari ayahnya untuk meneruskan keahlian ayahnya tersebut karena menghasilkan cuan yang lumayan. Dan pada saat itu Delpi tidak ada pilihan lain. Jadi dia sering ikut bapaknya kemana aja dan juga sering dimandikan dengan ritual-ritual aneh lah jadinya. Dan Pak Basri Tanjung ini sudah menggadang-gadang kalau Delpi ini bakalan yang meneruskan keahliannya tersebut. Dan Delpi ini juga sangat kagum dengan bapaknya dan yakin dengan keahlian bapaknya tersebut. Pada tahun 2010 akhirnya ibunya meninggal dan ayah Delpi pulang ke kampungnya dan Delpi pun ikut kakaknya untuk membantu berjualan sate pada saat itu. Di sini walaupun dikatakan berat, Delpi pun tidak menyerah. Dia masih ingin mewarisi ilmu ayahnya dan dia terpikir kalau di sini banyak anak-anak lelaki di samping jualan kakaknya. Dan dia terpikir untuk mengeksekusi anak tersebut. Dan di tahun 2013 dia melakukan eksekusi pertamanya di warung sate sekitar kakaknya dan korban pertamanya adalah Pak Briandela. Pak Briandela ini diajaknya bermain-main dan kemudian dibawanya ke semak-semak, kemudian dipotongnya lah itu titik dengan menggunakan cutter. Sampai Pak Briandela kehabisan darah dan meninggal dan dikuburkan seadanya dengan ditutupi ranting-ranting kering. Setelah itu keluarga Pak Briandela ini mencari di mana sih anaknya dan tidak ditemukan. Karena pada waktu itu Pak Briandela dibawa ke semak-semak yang lumayan jauh dari tempat keramaian gitu loh. Dan dia dikuburkan dan juga ditutupi dengan ranting-ranting dan juga daun-daun kering. Dan akhirnya Pak Briandela dinyatakan hilang dan Delpi menemukan titik pertamanya. Setelah kejadian itu dia pun beralih tinggal bersama kakaknya satunya dan bekerja sebagai tukang galon. Nah, di sana tuh dia termenung aja terus kerjaannya dan juga sering melamun gitu loh. Sampai bosnya ini tanya kenapa sih sering melamun gitu? Karena itu berpengaruh dengan kualitas kerjanya gitu, tapi dia tetap bilang nggak apa-apa dan oke akan diperbaiki gitu loh. Setelah 2 bulan kerja di pergalonan tersebut, dia pun izin pulang kepada bosnya karena ingin menjenguk ayahnya yang katanya sakit keras gitu loh. Setelah pulang ke kampung halamannya, ternyata si Delpi ini bertemu dengan pacarnya tersebut dan dia menikahi pacarnya tersebut dengan secara paksa dan juga kawin lari. Karena sebenarnya Delpi dan pacarnya ini tidak direstui oleh orang tuanya. Karena apa? Karena mereka masih terlalu muda dan juga si Dita ini, pacarnya Delpi ini merupakan anak sulung dan menjadi harapan keluarga. Awalnya si Dita ini ragu untuk melakukan perkawinan tersebut dan lari dengan Delpi. Namun karena ajakan dan cintanya kepada Delpi, akhirnya dia ngikut dan akhirnya mereka menjadi eksekutor anak-anak berdua bersama-sama sebagai suami istri. Delpi pun menceritakan tentang ritualnya kepada Dita dan Dita pun membantunya dan juga harus mengumpulkan secara secepat mungkin karena ayahnya sudah mulai sakit-sakitan. Sebenarnya bapaknya ini ngasih syarat berat banget loh. Ini 7 titik anak laki-laki loh. Kalau 7 bulan Dragon Ball mungkin masih mudah.
Setelah menikah, dia pun bersama istrinya menemukan seorang lelaki berumur 4 tahun dan dia merupakan seorang disabilitas yang bernama Acik. Acik ini pun dibawanya ke semak-semak dan akhirnya dihabisi oleh mereka berdua dan dikuburkan seadanya. Beberapa waktu setelah itu, dia pun melihat korban ketiganya yaitu bernama Iksan, seorang anak berumur 9 tahun yang hobinya mancing. Mereka pun mempunyai siasat untuk membawa si Iksan tersebut ke pemancingan dan mereka mengatakan kalau mereka tahu tempat pemancingan yang sangat gacor ikannya. Akhirnya si Iksan ini digonceng bertiga lah sama mereka berdua. Dan di tengah jalan si Iksan dihabisi dan juga dipotong titiknya dan dimasukkan titiknya ke dalam kantong kresek dan menggunakan cutter. Lumayan ngilu ya. Keluarga Iksan mencari namun tidak ditemukan karena si Iksan ini dikuburkan dan dibuang di tempat yang sangat susah dijangkau. Delphi pun bersama istrinya balik ke tempat dia bekerja galon tersebut dengan membawa istrinya. Nah, di sana dia menemukan korbannya lagi. Seorang anak laki-laki berumur 14 tahun bernama Randy, dan Randy ini merupakan tetangga dari keluarga kakaknya. Di sana dia ngajak Randy itu jalan-jalan dan juga ingin menjanjikan untuk jajan sepuasnya gitu. Setelah di tengah perjalanan, mereka pun sempat mampir untuk membeli cutter dan juga kantong kresek. Dan ketika di kuburan yang sepi, dia pun beralasan ingin menjenguk makam ibunya. Dan si Randy ini ikut-ikut aja, dan di kuburan tersebutlah si Randy ini dihabisi oleh mereka berdua dan titiknya dipotong lagi tuh. Udah banyak titik dia dapat. Dan mayat Randy itu pun dibuang, bahkan keluarganya pun tidak tahu kemana si Randy tersebut. Dan akhirnya si Delphi dan istrinya ini lolos lagi. Pada bulan Maret dia mendapatkan kabar kalau ayahnya udah kritis dan ketika sampai di sana ternyata ayahnya udah meninggal dunia. Namun harapan si Delphi ini tidak putus. Dia tetap yakin kalau misalnya walaupun ayahnya udah meninggal, kalau dia bisa mengumpulkan 7 titik tersebut, dia masih bisa mewarisi ilmu ayahnya tersebut yang seperti kebal dan juga lain-lain tadi. 16 Maret 2013 dia pun menemukan korban selanjutnya yang bernama M. Akbar berusia 19 tahun. Dan dia pun mengajaknya jalan-jalan dan juga dibawanya ke hutan dan dihabisin lah tuh oleh mereka berdua. Dan pada tahun itu Delphi dan Dita akhirnya bercerai karena Dita tidak tahan oleh si Delphi ini yang selalu melakukan kekerasan terhadap Delphi dan apabila tidak dituruti, si Dita ini disiksa. Setelah perceraian tersebut, akhirnya Delphi pun kembali ke desanya di Perawangan untuk mencari teman untuk mengeksekusi dan mengumpulkan 7 titik tadi. Dan di sana dia bertemu dengan seorang teman yang bernama Sofian dan dia dijanjikan kalau misalnya satu orang anak akan diberikan uang 500.000. Karena Sofian ini waktu itu butuh duit banget, akhirnya dia setuju dengan syaratnya si Delphi tadi. Mereka pun ke sungai untuk melihat anak-anak yang sering mandi di sana dan mereka menemukan korbannya yaitu Mardeva umur 8 tahun. Mereka pun membawa Mardeva ini dengan sepeda motor dan mengajaknya mereka jalan-jalan dan juga mengajaknya untuk jajan. Dan di tengah jalan Mardeva dihabisin dan titiknya diambil. Setelah mengeksekusi itu, si Sofian ini pun meminta bayaran kepada si Delphi dan ternyata si Delphi ini tidak punya uang untuk membayar si Sofian tersebut. Akhirnya si Delphi ini mempunyai ide untuk membayar Sofian tersebut dengan cara mencari korban satu lagi dan korban tersebut akan dipotong-potong dan dagingnya dijual untuk membayar si Sofian tersebut. Si Sofian ini yang karena udah terlanjur melakukan kegiatan itu, ya udahlah daripada nggak dapat duit sama sekali kan ya, jadi ya ngikut aja lah gitu. Akhirnya mereka mencari korban yang ketujuh dan pada tanggal 18 Juli 2014 dia menemukan korban terakhirnya yaitu seorang anak berumur 10 tahun bernama Mardeva. Rupanya Delphi ini karena saking berhasil terus lengah juga, jadi dia agak ceroboh gitu loh. Kalau biasanya dia itu ngajaknya tuh lewat keliling, yang ngajak anak-anaknya itu tidak lewat jalan ramai, mengajak Mardeva ini melewati jalan kampung. Dan ada saksi yang melihat kalau dia membawa Mardeva ini. Ya mungkin disitulah titik hilapnya si Delphi dan ingin ketahuan ya. Karena tidak ada kejahatan yang benar-benar sempurna. Akhirnya si Mardeva ini di pinggir sungai dieksekusi sama mereka. Titiknya dipotong, badannya dipotong dan dikulitin. Dan bahkan badannya Mardeva ini dipotong-potong dan dimasukkan ke dalam 7 kantong kresek. Dan mereka rencana menjual dagingnya tersebut
untuk membayar si Sopian tadi itu. Dan Delvi ini menggunakan 7 titik tadi untuk mendapatkan keahlian dari si bapaknya, yaitu turun-temurun tadi. Dan di jalan dia menjual kepada warung-warung makan dan juga warga-warga yang di sekitar, dan di sana laku 6 kresek. Ya mereka mengatakan kalau misalnya ini tuh adalah daging sapi gitu loh. Dan waktu itu harganya murah banget, gak sampai 200 ribuan udah dapat satu kantong kresek yang besar. Siapa yang gak rebutan gitu loh. Nah satu kantong kreseknya itu berisi titiknya si Madeva tadi, dan setelah terkumpul 7 tadi itu dia pun melakukan ritual dengan mengumpulkan 7 bunga dan juga 7 titik tadi dijadikan satu. Berapa hari setelah itu keluarga Madeva ini histeris dan sibuk mencari Madeva yang tidak ditemukan kemana-mana. Dan di sana warga-warga juga ikut mencari, karena kejadian ini sudah sering terjadi. Anak-anak lelaki hilang lenyap aja gitu, nggak ada kabarnya kemana gitu, dan dinyatakan hilang tanpa jejak. Warga ikut mencari, cerita kemudian menjadi booming, dan polisi juga ikut menangani. Dan di sana ada satu saksi kunci, yaitu seorang warga yang melihat kalau Madeva ini diajak oleh Delvi dan si Sopian tadi tuh berkeliling jalan desa. Dan juga ada temannya si Madeva ini, yaitu si Daud, yang mengatakan kalau mereka itu dibawa oleh si Sopian. Langsunglah polisi menuju si Sopian tadi itu dan juga si Delvi tadi itu, dan ditangkaplah mereka dan diinterogasi, dan ternyata mereka mengakui kalau mereka telah membunuh si Madeva juga 6 korban lainnya di tempat terpisah. Saat rekonstruksi, keluarga-keluarga korban ini histeris karena telah menemukan anaknya menjadi tulang belulang. Yang sangat kasihan ini orang tuanya Madeva. Kalau yang lain masih kelihatan tulang belulangnya, kalau Madeva ini orang tuanya cuma mendengar kabar kalau anaknya dihabisin dan tidak ada jasadnya, karena jasadnya udah dipotong-potong dan dijual sama si Delvi tersebut. Kasihan memang ya, dan biadab memang si Delvi ini. Entah karena kurangnya pendidikan atau karena memang agak sedeng aja. Masalah Madeva, Devi pun mengatakan kalau dia telah menjual daging-dagingnya Madeva tersebut ke warung-warung dan juga ke warga yang di sekitar. Ada warga yang curiga gitu loh, karena daging ini kok empuk banget gitu, nggak kayak daging sapi gitu loh. Dan ada juga pembeli lainnya seperti Burawati ini, dia tidak menduga gitu loh, dan dia membeli 3 kantong kresek dan isinya cuma jeroan aja, dan akhirnya dimasak lah tuh dan dimakannya sama keluarga semua. Dan keluarganya juga makan daging manusia berarti ya lumayan gimana ya, lumayan ngeri juga ya pernah makan daging manusia gitu. Dan Delvi ini juga mengatakan kalau tersangkanya bukan cuma mereka berdua, tapi ada satu lagi si Dita, mantan istrinya tersebut. Dita pun diangkut juga dan interogasi, dan akhirnya mereka bertiga dihukumi dengan hukuman mati. Cocok sih, karena tidak berperi kemanusiaan. Hakim pun yang menceritakan kronologinya pun sampai menangis loh membaca kronologinya, karena memang biadab gitu loh. Kasihan anak-anak yang tidak berdosa kayak seperti itu dihabisi untuk kepentingan sendiri dengan cara yang sangat tragis. Semoga video ini menjadi pengalaman kita dan juga kita lebih berhati-hati terhadap kejahatan yang bisa saja terjadi di sekeliling kita. Bagi teman-teman yang ingin request kasus, silahkan klik di kolom komentar dan juga jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.